bukan gerakan yang kita peringati hari lahirnya, Bang. 21 April itu hari lahirnya Kartini. Artinya ada kultus yang berlebihan, pengkultusan beliau itu. Jadi kalau gerakan yang kita peringati mungkin berbeda, Bang. Nah, jadi hari lahirnya itu tokoh profil pribadi itu, Bang. Jadi tidak dari budaya kita yang muncul. Betul sekali. Maka itu ada sangkut pautnya dengan apa dikatakan oleh Idrus tadi. Aku juga dulu sempat merasa miring ya sikap yang seperti ini. Kok Kartini ya? Kok tidak ada dia memperjuangkan hak-hak, tetapi akhirnya dia juga menjadi istri dari Bupati Rembang. Dia terima. Tapi kita tidak tahu cerita di baliknya. Setelah berapa puluh tahun, aku baca waktu muda, kita baca lewat di hari tua ini. Ternyata ada hal-hal yang membuat kita bisa mentolerir ketika Kartini menerima lamaran Bupati Rembang. Kenapa? Dia mengajukan syarat. Ada 3 syarat. Syarat pertamanya itu dia tidak mau membasuh kaki suaminya di pelaminan. Itu kan dia membuka kungkungan. Yang kedua, dia minta untuk tidak memperlakukan sopan santun yang berlebihan dan menyusahkan. Yang ketiga, dia minta agar dibangun sekolah buat anak-anak perempuan dan dibangun sekolah untuk orang-orang miskin, dan itu disetujui. Jadi ada syarat yang dilakukan. Nah, untuk itu kan untuk menopang dia punya cita-cita. Ya, di situ aku bilang, oh ternyata kawinnya juga tidak semata-mata tunduk, tetapi kayak dia bilang tadi, bargaining lah ya. Bargaining, ya. Tadi kan pengkultusan, jadi hari lahir ya. Tapi jangan salah bahwa dengan pengkultusan itu juga karena ada sesuatu, maka dia dikultuskan oleh orang Jawa pada saat itu. Dan itu tadi itu kan apa nih? Ada image building, membangun citranya si Kartini. Tapi yang akhirnya yang paling aku bilang tadi relevansi. Sekarang kenapa bisa berkembang ke kemari-kemari? Karena ada kebutuhan dari wanita-wanita sampai termasuk wanita di modern ini yang dulu tertindas lah, seolah-olah itu kalau udah kawin tinggal di dapur, cuma tunduk sama suami, dan sekarang kepengen emansipasi dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan. Karena ya maaf ya, di agama pun sebenarnya wanita itu sendiri selain sebagai kodratnya dia boleh berbuat apapun. Dan untuk untuk memenuhi kewajibannya tidak juga dia harus mengerjakan sendiri. Kalau wanita cerdas, dia bisa saja menyuruh orang lain memanage pembantu, ya bagaimana untuk merawat rumah dan lain sebagainya. Tapi semua terlaksana sebagai kodrat dia sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri. Nah, ini yang mungkin menurut aku sehingga relevansinya yang diambil oleh wanita Indonesia sekarang yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu bahwa wanita itu harus sejajar dengan, nah ini aku khawatir itu sejajar dengan pria. Ini kan susah menerjemahkan sejajar ini dari sisi apa gitu. Itu yang betul kau bilang, yang kadang-kadang jadi kebablasan. Ya. Kita lihatlah Bang, kita bukan merendahkan, tapi ini satu kemajuan yang bablas. Kayak pers itu bablas ya. Nah, kemudian ini juga bablas. Kita nggak tahu sekarang eksistensi dari seorang perempuan di zaman sekarang. Kita udah nggak ngerti. Itu tergantung, tidak ada konsensus bersama apa yang dilakukan. Tapi kita, dan mudah-mudahan banyak orang, akan melihat perempuan itu bukan sebagai wujud dia lahiriah, tetapi adalah wujud pemikirannya. Ya, bahwa dia pintar, dia pandai, dia kemudian berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah ini, aku rasa itu kalau hanya melihat kecantikannya kan susah juga kita ini. Karena kecantikan itu menipu. Tapi Pak Idrus, mungkin di situ kemungkinan menjadi problem ke depan. Terutama tentang tadi, ini kan dasarnya kan mereka memang menghargai hak asasi manusia, kesetaraan di masing-masing manusia. Walaupun agama kemudian tetap membatasi. Nah, barangkali memang ke depan itu yang menjadi problem. Yang Bapak bilang tadi, dia bekerja, kemudian serahkan pembantu. Anak-anak yang terbentuknya justru karena terbentuk oleh pembantu. Tidak lagi seperti idealis yang... Saya tetap terus terang aja kalau wanita lebih saya memandang ibu saya yang dia mengasuh anak, juga memang membantu keluarga. Jadi sentuhan mengasuh anak itu tidak lepas gitu loh. Kalau sekarang kan kecenderungan yang dunia modern ini, ya serahkan pembantu. Akhirnya anak-anaknya terbentuk seperti siapa mental pembantu.
Nggak gini Ya. Bang, aku sedikit tambahkan di sini. Sebenarnya yang kuku maksud tadi kan seorang wanita cerdas. Itu beda. Walaupun dia serahkan ke pembantu ada namanya quality time, walaupun banyak dipertentangkan quality time itu. Tapi artinya ya dalam cara mendidik anak itu bagaimana supaya tidak filter-filter yang ditaruh di anaknya supaya tidak terabsorb dari pembantu sehingga menjadi perkembangan jiwa si anak. Itulah yang bisa dilakukan oleh wanita cerdas. Jadi wanita cerdas itu mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, bukan terus orang itu membiarkan juga anak-anaknya, suaminya, rumah tangga yang terlantar. Itu menurut aku. Betul. Jadi betul kata Baharudin tuh. Baharudin, beruntunglah kita ya dan kawan-kawan kita yang mudah-mudahan kita tuh diasuh oleh ibu. Bukan oleh pembantu. Yang bukan wanita karir. Ya, Baharudin. Iya, wanita karir. Yang celakanya Karir rumah tangga ya. Nah, yang celakanya ada kawanku. Ya. Saya mau potong Pak Is. Ya. Sebenarnya karier itu kan seringkali orang kalau bekerja di luar, karena tidak karier. Nah ini yang selalu apis kan. Ya. Hak asasi setara. Nah itu loh, itu yang agak harus dicermati. Ya, itulah yang dicermati juga, Baharudin. Ketika aku tahu ada beberapa kawanku yang anaknya, ya, itu tiba-tiba menjadi penggemar lagu dangdut, nyanyi dangdut. Padahal ayahnya, ibunya tidak penggemar dangdut. Dari mana dia belajar? Dari pembantu yang mengajar. Ya itu, dia tidak memasang filter yang kumaksud tadi, tidak memasang filter dan tidak ada evaluasi terhadap perkembangan anak. Nah, itu ya kebablasan namanya, gitu ibunya. Ada keluarga besar di Indonesia yang terkenal, 7 atau 6 anaknya. Dan ketujuh-tujuhnya itu berbeda sikap dan perilaku. Tergantung siapa yang mengasuh. Karena tergantung 7 pembantu kan? Iya. Jadi ini juga harus kita Bagaimana Dokter Del itu? Bagaimana pandangan sebagai seorang dokter? Ya, secara psikologis bagaimana itu? Jadi memang berat ya beban wanita karir hari ini. Iya, berat. Jadi di satu sisi dia harus sukses di karirnya, tapi tuntutan untuk tetap dengan keluarga. Itu selalu kan kita bicara terhadap dua fungsi itu. Tapi bagaimana suksesnya, ini yang saya pikir memang harus benar-benar dengan kesungguhan membagi waktu dan membagi peran tadi itu. Kalau kita semuanya serahkan. Jadi bisa jadi sebenarnya memanage-nya itu adalah seorang istri ya. Kalau dia pintar memanage seperti Bang Idrus bilang tadi. Ya. Nah, tapi ada hal-hal yang memang harus orang tua tidak semua diberikan. Nah, jadi manajemen seorang ibu dituntut sekarang untuk jadi anaknya sukses, karirnya juga sukses, keluarganya sukses maksud saya. Ini memang tidak mudah. Dan kadang-kadang menjadi pilihan juga Bang Idrus. Ada yang sukses di karir, akhirnya tidak sukses di keluarga. Nah, tapi tentu yang paling terbaik bisa sukses dua-dua. Ini yang saya pikir dengan model sekarang membangun komunikasinya. Bisa jadi kan komunikasi tidak hanya fisik ya. Nah, tapi dengan komunikasi hari ini bisa banyak, tapi lagi-lagi si ibu harus tetap juga mementingkan peran sebagai pendidik, sebagai pintu gerbang daripada pembentukan watak dan karakter anaknya, tergantung orang tua juga. Sama dengan kita yang sibuk ini juga. Ya, jadi menurut saya tidak hanya ibu. Kalau kita juga tidak menanamkan karakter kepada anak kita, sesibuk apapun kita harus punya istilah Bang Baharudin tadi quality time ya untuk itu. Jadi menurut saya memang dua peran tadi itu, apalagi kalau kita punya anak laki-laki, kalau kita tinggalkan juga berat juga itu. Mudah disebutkan tapi dalam prakteknya kita lihat banyak juga yang bias. Ini mengilustrasikan apa kata Del tadi. Mungkin kalian pernah lihat Idrus terutama yang tahu soal marketing. Ada satu iklan yang bagus sekali. Ya sampai sekarang aku ingat dan sudah tidak ditayang lagi. Sekumpulan ibu-ibu arisan berkumpul. Di meja makan itu masing-masing bercerita bahwa anaknya di luar negeri, yang satu sekolah tinggi di mana-mana gitu.
Nah yang satu ditanya, nah ibu anaknya di mana? Enggak, anak saya ada di sini. Nanti sebentar lagi jemput saya kok. Nah itu satu sindiran yang luar biasa. Ya, ya. Nah, bahwa apa guna Anda di sana, anak Anda di luar negeri, tapi dia tidak mengurus Anda. Gitu. Iklan yang cukup baik itu menurut aku. Aku lupa nama produk. Jadi apa Isari tadi juga menyambung dari Dr. Del. Artinya gini ya, bicara tentang konteks fisik, mendidik anak itu juga nggak jaminan. Apalagi sekarang kita lihat ibunya sibuk dengan gadget, sibuk dengan TikTok, anaknya terus melihat mamanya. Kemudian anaknya di sebelah ya Bang Idrus. nggak bersebelah, jadi itu kan menjauhkan yang dekat justru. Ya kan? Menjauhkan yang dekat di sebelahnya. Akhirnya dia tonton. Akhirnya perilaku anak ini sudah loncat, jadi perilaku ibunya nggak benar. Jadi yang aku maksud tadi itu kan bagaimana how to manage, bagaimana perempuan-perempuan itu memanage rumah tangga. Tidak harus dia mengerjakan, tapi memanage manajemen itu yang dia pelajari. Jadi misalnya anak udah seharian sama pembantu, pulang apa yang dia bisa harus lakukan? Apa yang ada hal-hal yang negatif yang tersangkut hari ini ya anaknya harus dibuang. Apa yang harus diinjek kepada anaknya supaya anaknya ada tambahan sesuatu. Ini yang menurut aku. Tapi kalau dibilang konteks fisik itu, saya pikir tidak selalu jaminan. Kalau kualitas ibunya juga nggak benar ya kira-kira gitu. Itu Pak Idrus, Bapak selalu menekankan ibu. Saya pikir ya imamnya dong, bapaknya yang harus. Ini kan, Bang, ini kan bicara kita hari ini konteksnya kan Kartini. Ya kan, konteksnya Kartini bukan berarti. Ya, itu yang mau dibilang Bang Halis barangkali. Aku juga aku udah terpikir juga apa yang sedang baru, Din. Belum lagi dia mikir suaminya. Kayak pacaran di luar sana. Aku nguping kan, kalau mau apa kan aku berpikir apa sih relevansinya dengan kita memperingati Hari Kartini Sang Pahlawan tadi kan begitu ya. Ya, kalau kita lihat dengan cerita-cerita kembali kepada anak-anak sampai ke apa seterusnya, kemudian kegiatan-kegiatan emak-emak sekarang ini berarti salahlah mereka menangkap maksud dan tujuan daripada pemikiran si Kartini tadi kan begitu. Begitu ya, relevansinya ada Bang Ali, bukan tidak ada. Kita urusan dengan Kartini kan aku udah katakan tadi ada, korelasinya ada. Persoalan hari ini itu menyalahgunakan itu kebablasan tadi, bukan tidak ada. Ini kan cita-cita Kartini apa? Cita-cita Kartini itu kan mencerdaskan wanita-wanita di Indonesia ini, anak-anak terutama, itu kan? Ya, kita ngomong masih dalam koridor itu. Nah, apakah sekarang kita melakukan cita-cita Kartini itu, atau hanya meminta hak emansipasi kesetaraan dan lain sebagainya? Itu yang dituntut. Nah, itu Bang mungkin. Enggak, terus kalau para kecerdasan, kurasa wanita-wanita Indonesia saat ini udah cerdas-cerdas sekali, pun koruptor juga ada banyak kok dari perempuan. itu barometernya. Itu dia. Terlalu jauh. Koruptor banyak perempuan berlaku sesuatu lebih sadis. Begitu saya masuk ke BPK 2004, saya tersentuh persoalan kesetaraan ini. Di BPK itu persentase auditor perempuan jauh lebih besar dari laki-laki. Tapi dari perwakilan BP cuma satu orang eselon 2 paling tinggi di BPK dalam struktural. Makanya kemudian saya berjuang supaya kepala perwakilan bertambah perempuan, dan insya Allah sudah saya tambah. Kemudian eselon 1 perempuan baru di zaman saya naik. Nah, sekarang saya senang melihatnya ketika ketua BPK pun seorang perempuan. Terus terang aja saya senang. Tahu namanya, Din? Kami nggak tahu itu siapa kan namanya. Ismayatun namanya, saya udah masukkan di Facebook saya. Ya, eselon 1 itu kan? Ya, sekarang dia ketua malah. Ismayatun ini ketua. Jadi posisinya Anwar Nasution dulu. Ya. Tapi gini Bang Bahar, yang dikatakan oleh Dr. Del tadi, aku menarik ya. Yang diangkat oleh dia itu kualitas perempuan itu sendiri. Jadi yang menjadi tokoh itu sendiri punya kualitas. PhD misalnya tadi kan, karena Ibu Kartini tadinya kan ingin menciptakan anak-anak yang terpelajar. Baru wacana itu kan, minta ke suaminya bupati untuk disediakan fasilitas sarana dan lain sebagainya. Kalau soal kualitas, saya kan sudah gambarkan tadi. Ketika sama-sama auditor kan juga level kualitasnya kan sama. Ya, maksudnya tadi ada tokoh yang dari Sidempuan tadi. Ya kan, itu kan menarik. Artinya orangnya itu juga orang masih mewacanakan, dia sudah menelurkan wanita-wanita berkualitas sampai gelar PhD.
Nah Iya, itulah, juga itulah pula pendapat- pendapat, itulah pula pendapat orang Padang. Kami sudah melakukannya sebelum orang lain memikirkannya. Jadi ya, Kalau itu jadi aku dia dukung juga itu. yang mengajak pendidikan Eropa pertama dulu wanita di Padang kan. Yang pertama menyatukan eksekutif legislatif itu orang Minang. Kemudian produknya sampai sekarang masih dipakai. Itu Gundokan doang. Gundokan Doang. Ya. Bayangkan dia menjadi Tapi ada salahnya Budokandung itu. Aku nggak setuju Ah. juga. Budokandung masa kalau makan bayar juga kita di Budokandung. iya. Mau makan dan cerita.